Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ISKOM akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas rekayasa perangkat lunak. Kami di sini mengambil metode prototype. Tugas ini diberikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Eskom sebagai dosen pengampu, dengan asisten dosen pertama Fatmawati Eskom, asisten dosen kedua Suwandi Asengaji Eskom. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Rifki Al-Ghifari, dengan NIM 2021-55-2020-85 sebagai CEO. Yang kedua ada Maya Nurlati Kalian dengan NIM 2021-55-2020-77 sebagai CSO. Yang ketiga ada Adrian Syahrianto dengan NIM 2021-55-2020-16 sebagai Software Marketing dan Software Tester. Yang keempat ada Putri Wulandari dengan NIM 2021-55-2020-58 sebagai Software System Analyzer dan Software Implementator. Yang terakhir, yang kelima ada Marcelino Hendrik Franz dengan NIM 2021-55-2020-32 sebagai Software Developer dan Software UI UX Designer. Pembahasan yang kami ambil di sini ada 4. Yang pertama mengenai sejarah dari prototype. Yang kedua perkenalan prototype. Yang ketiga metodologi dari prototype, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan prototype. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah prototype yang akan dibawakan oleh Saudari Maya. Kepada Saudari Maya saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang sejarah prototype. Pada tahun 1960-an, teknik-teknik prototyping pertama cepat menjadi diakses pada tahun 80-an. Kemudian dan mereka digunakan untuk produksi komponen prototype dan model. Sejarah prototype cepat dapat ditelusuri sampai akhir tahun 60-an ketika seorang profesor teknik Herbert Volcker mempertanyakan dirinya sendiri tentang kemungkinan melakukan hal-hal menarik dengan alat komputer dikontrol dan otomatis mesin. Kemudian pada tahun 1970-an, Volcker mengembangkan alat dasar matematika yang dengan jelas menggambarkan 3 aspek dimensi dan menghasilkan teori-teori awal, teori algoritma dan matematika untuk pemodelan solid. Teori-teori ini membentuk dasar program komputer modern yang digunakan untuk merancang hampir segala hal mekanis, mulai dari mobil mainan terkecil ke gedung pencakar langit tertinggi. Namun, pada tahun 1987, Karl Decker, bentuk penelitian dari University of Texas, datang dengan ide yang revolusioner yang baik. Dia melopori manufaktur yang berbasis lapisan, di mana ia memikirkan membangun lapisan model dengan lapisan. Dia dicetak model 3D dengan menggunakan sinar laser untuk beda sekering logam dalam prototipe solid single layer pada suatu waktu. Decker mengembangkan ide ini menjadi sebuah teknik yang disebut selective laser sintering. Sekian sejarah singkat dari prototipe. Selanjutnya masuk ke materi kedua yang akan dibawa oleh saudara Marcelino Hendrik Franz. Ya baik, terima kasih saudari Maya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkenalan prototipe. Apa sih yang dimaksud dengan metode prototipe? Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang sangat banyak digunakan. Dengan metode prototipe ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebut secara detail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan, dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Pada model prototipe ini, kadang-kadang klien hanya memberikan beberapa kebutuhan umum
software tanpa detail input, proses, atau detail output. Di lain waktu, mungkin tim pengembang atau developer tidak yakin terhadap efisiensi dari algoritma yang digunakan, tingkat adaptasi terhadap sistem, operasi, atau rancangan form user interface. Ketika situasi seperti ini terjadi, model prototype sangat membantu proses pengembangan software. Secara garis besar, proses pada model prototype terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua perancangan, dan yang ketiga adalah evaluasi prototype. Sekian dari perkenalan prototype, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Saudara Adriansyah Herianto. Kepada Saudara Rian, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Marcel. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi prototype. Metode prototype terbagi menjadi 2, yaitu non-komputer atau biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan, dan computer based yang biasanya dikerjakan kemudian. Terdapat 3 pendekatan utama prototyping, yaitu throwaway, prototype dibuat dan dites. Pengalaman yang diperoleh dari pembuatan prototype digunakan untuk membuat produk akhir atau final, kemudian prototype tersebut dibuang atau tak terpakai lagi. Yang kedua, incremental. Produk finalnya dibuat sebagai komponen yang terpisah. Desain produk di keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi dalam komponen lebih kecil yang terpisah. Dan yang ketiga, evolutionary. Pada metode ini prototipenya tidak dibuang, tetapi digunakan untuk iterasi desain berikutnya. Dalam hal ini sistem dipandang sebagai evolusi dari versi awal yang terbatas menuju produk final. Metode prototype terbagi menjadi 7, yaitu requirements gathering and refinement atau analisa kebutuhan customer, quick design, pembuatan desain global untuk jadi contoh, building prototype, proses pembuatan, customer evaluation atau evaluasi oleh customer, refining prototype, pembuatan sebenarnya yang pertama, dan engineer product atau pembuatan sebenarnya kedua. Apa saja langkah-langkah metode prototype? Langkah-langkah metode prototype ada 7. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Langkah pertama kali yang harus dilakukan dalam tahapan metode prototype adalah mengidentifikasi seluruh perangkat dan permasalahan. Tahapan metode prototype ada 7. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Langkah pertama kali yang harus dilakukan dalam tahapan metode prototype adalah mengidentifikasi seluruh perangkat dan permasalahan. Tahapan metode prototype yang sangat penting adalah analisis dan identifikasi kebutuhan garis besar dari sistem. Setelah itu akan diketahui langkah apa dan permasalahan yang akan dibuat dan dipecahkan. Pengumpulan kebutuhan sangat penting dalam proses ini. Yang kedua, membangun prototype. Langkah selanjutnya adalah langkah metode prototype, membangun prototype yang berfokus pada penyajian pelanggan. Misalnya, membuat input dan output hasil sistem. Sementara hanya prototipe saja dulu, selanjutnya akan ada tidak lanjut yang harus dikerjakan. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Sebelum langkah selanjutnya, ini bersifat wajib, yaitu memeriksa langkah 1, dan karena ini adalah penentu keberhasilan dan proses yang sangat penting. Ketika langkah 1 dan 2 ada yang kurang atau salah, kedepannya akan sulit sekali melanjutkan langkah selanjutnya. Yang keempat, mengkodekan sistem. Sebelum pengkodean atau biasanya kita sebut proses coding, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengkodingan menggunakan bahasa pemrograman. Proses ini sangat sulit karena mengaplikasikan kebutuhan dalam bentuk kode program. Yang kelima, menguji sistem. Setelah pengkodean atau pengkodingan, tentunya akan ditesting. Banyak sekali cara untuk testing, misalkan menggunakan white box atau black box. Menggunakan white box berarti menguji codingan, sedangkan black box menguji fungsi-fungsi tampilan apakah sudah benar dengan aplikasinya atau tidak. Yang keenam, evaluasi sistem.
Mengevaluasi dari semua langkah yang pernah dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Jika belum atau masih ada revisi, maka dapat mengulangi dan kembali di tahap 1 dan 2. Dan yang terakhir, menggunakan sistem. Sistem sudah selesai dan siap diserahkan kepada pelanggan. Dan jangan lupa untuk maintenance agar sistem terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, materi keempat, kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Wulandari. Kepada Saudari Putri Wulandari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan prototipe. Kelebihan prototipe. Pertama, membangun komunikasi yang baik dengan user. Kedua, bermanfaat untuk menyatakan objek. Ketiga, membantu mengidentifikasi kebingungan spesifikasi. Keempat, dapat mendorong adanya inovasi dan desain yang fleksibel. Kelima, waktu pengembangan cepat jika terjadi banyak iterasi. Keenam, user berperan aktif dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, kekurangan prototipe. Pertama, ketidaksadaran user bahwa ini hanya suatu model awal, bukan model akhir. Kedua, pengembangan kadang-kadang membuat implementasi yang sembarangan. Ketiga, teknik dan tools yang tidak optimal dalam prototipe yang akan tetap digunakan pada software sesungguhnya. Keempat, kebutuhan yang mempunyai kemungkinan sering berubah. Kelima, sulit dalam hal dokumentasi. Keenam, banyaknya perulangan proses dalam membuat pembengkakan biaya dan jadwal. Baik, kesimpulannya yaitu prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang Jadi di sini kesimpulannya yaitu prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap. Yang kedua, tahapan prototipe yaitu identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototipe, menguji prototipe, memperbaiki prototipe, mengembangkan versi produksi. Yang ketiga di sini, metode prototipe dibedakan menjadi metode non-komputer dan metode computer based. Baik, itu saja materi dari kelebihan dan kekurangan prototipe. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudari Putri, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai metode prototipe. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.